Perkenalkan, nama saya Tutut Supriyani dan kedua teman saya yaitu Rosalinda Septian Dewi dan juga Nadia Desna Maura. Dari ke-16 subsektor ekonomi kreatif di Indonesia, subsektor kuliner memberikan kontribusi terbesar yaitu dengan angka 30% dari total pendapatan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Dengan adanya potensi subsektor kuliner untuk memajukan ekonomi kreatif di Indonesia, pemerintah memberikan dukungan dengan bentuk yang pertama, memberikan kemudahan akses untuk mendirikan izin usaha, yang kedua, memberikan pelatihan bisnis, yang ketiga, informasi perizinan yang jelas, yang keempat, pendampingan hukum dalam proses pendirian usaha. Sebagai dari wakil pemerintah, Bekraf sendiri berperan serta dalam mendampingi subsektor kuliner ini. Nah, Bekraf juga menyediakan fasilitas seperti fasilitas pelatihan bisnis, yang kedua akses permodalan, pendampingan pendirian usaha, juga mempromosikan seluruh kuliner Indonesia yang sangat beraneka ragam di pasar domestik maupun di luar negeri. Menurut teori kebutuhan, pangan merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia atau basic needs. Nah, karena itu termasuk kebutuhan dasar, maka pemenuhan terhadap pangan menjadi hal yang mutlak jika manusia ingin tetap bisa menjaga keberlangsungan hidupnya. Nah, terdapat 4 kata kunci dari kuliner tersebut, yaitu yang pertama, 1, kreativitas, kedua, estetika, ketiga, tradisi, dan yang terakhir, kearifan lokal. Nah, dari kata kunci kuliner yang pertama adalah kreativitas. Penjelasan kreativitas sudah saya jelaskan di slide ini, yaitu yang dimaksud dalam aspek ini yaitu merupakan aspek ide baru, baik melalui kreasi resep, cara pengolahan, maupun kreasi cara penyajian yang memberikan nilai tambah pada sebuah makanan minuman. Namun, biasanya proses kreativitas tidak harus selalu menghasilkan sesuatu 100% yang harus baru, tetapi bisa saja berupa pengembangan dari suatu produk yang sudah ada sehingga memiliki nilai jual yang lebih tinggi dan lebih menarik. Nah, biasanya kita semua menyebutnya produk yang berinovasi. Kata kunci kuliner yang kedua adalah estetika. Sudah saya jelaskan juga di slide pengertiannya, yaitu pada kata kunci kuliner yang kedua ini fokus pada aspek tampilan dari sebuah makanan atau minuman dengan memperhatikan unsur keindahan, sehingga menjadikan produk kuliner tersebut memiliki nilai lebih atau mampu menggugah selera konsumen untuk menikmatinya. Nah, jadi bagaimana caranya kita mengolah produk kita sendiri agar terkesan eye-catching di depan konsumen. Yang keempat yaitu tradisi. Nah, tradisi ini suatu yang telah dilakukan sejak lama atau menjadi kebiasaan dari suatu kelompok masyarakat yang berkaitan dengan kebiasaan dalam mengolah dan mengonsumsi makanan. Nah, biasanya ini kalau tradisi di Indonesia dapat ditunjukkan dengan tradisi misalnya pengolahan makanan pokok pada suku-suku tertentu atau di provinsi-provinsi tertentu, bisa saja menjadikan suatu produk makanan ini menjadi makanan khas bagi daerah-daerah tersebut. Berkaitan dengan kuliner, kearifan lokal ini merupakan kebijaksanaan manusia yang bersandar pada filosofi, nilai-nilai, etika, cara-cara, dan perilaku. Melembaga secara tradisional akan membentuk karakter kuliner dari suatu daerah. Berarti kearifan lokal ini mengartikan bahwa karakter kuliner tersebut harus mampu diangkat dan dikenalkan kepada masyarakat luas.
Nah, fokus pengembangan subsektor kuliner pada industri kreatif Indonesia periode 2015 hingga 2018. Nah, kuliner itu sendiri di Indonesia fokusnya memiliki fokus pengembangan kuliner, yaitu layanan, restoran, atau produk jasa boga. Nah, kita sebagai mahasiswa tentunya juga harus memiliki ide-ide kreatif atau ide bisnis yang menjadikan ekonomi kreatif pada subsektor kuliner di Indonesia semakin berkembang dan maju. Nah, apa saja sih ide bisnis yang kita miliki? Next slide akan kita tampilkan. Nah, ide bisnis apa yang kita miliki? Yang pertama yaitu ide bisnis makanan pada subsektor kuliner. Nah, nakoin ini berbahan dasar jagung yang kita olah menjadi keripik jagung, lalu kita hidangkan dengan saus daging. Biasanya topping di atasnya kita tambahkan keju atau mozzarella. Mengapa? Mengapa kita memilih produk ini? Yang pertama, mungkin produk ini familiar dengan hidangan yang ada di luar negeri. Namun, kita memiliki diferensiasi, yaitu biasanya nachos yang ada di luar negeri disajikan dengan saus pasta ataupun mushroom sauce. Nah, kita menyajikan saus tersebut dengan potongan daging dan beberapa sayur yang berprotein tinggi. Berikut adalah ide bisnis minuman. Minuman kesehatan herbal atau jamu. Membuat jamu-jamuan karena mengkonsumsi jamu herbal dapat menjaga kesehatan tubuh. Terdapat berbagai macam manfaat dalam mengonsumsi minuman kesehatan. Yang pertama, meningkatkan imunitas tubuh. Yang kedua, membersihkan racun dari tubuh. Yang ketiga, meredakan nyeri haid. Yang keempat, mengatasi keputihan. Yang kelima, mengobati sariawan dan panas dalam. Yang keenam, menurunkan berat badan. Yang ketujuh, mencegah jerawat, keriput, dan penuaan dini. Dan yang terakhir, mencegah stroke dan mencerdaskan otak. Terdapat 6 strategi dalam usaha bisnis minuman kesehatan, yaitu yang pertama, produk yang berkualitas, yang kedua, varian dari produk, yang ketiga, layanan yang diberikan, yang keempat, kehigienisan produk, yang kelima, packaging dari produk, dan yang keenam, promosi. Sekian penjelasan mengenai subsektor kuliner dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.